dalam sesi SGH Webinar Series. Kali ini kita topiknya tentang Health Talk ya, Bapak Ibu, tentang vaksinasi COVID. Nah, sebelumnya kami silakan dibaca terlebih dahulu di dalam slide tentang webinar rules-nya. Jadi silakan nanti jika ada pertanyaan bisa mengajukan via chat dan juga bisa juga diajukan langsung kepada narasumber. Sebelumnya saya ingin perkenalkan, nama saya adalah Teresia Daimawanti atau biasa dipanggil Rere. Saya dari Organisasi Development. Pembicara kita kali ini adalah Dr. Gatot Sugiarto dan kemudian sebagai moderator adalah Dr. Ling Huiling atau biasa kita kenal dengan Dr. Ling yang akan memandu sesi ini termasuk juga nanti pada sesi tanya jawab. Sebelum kita masuk ke dalam sesi Health Talk, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk join akun kita, yaitu akun IG kita, yaitu Soho Global Heart People. Silahkan Bapak Ibu karyawan yang belum join, belum follow, silahkan follow Soho Global Heart People di IG masing-masing. Di situ kita akan ada people activities, kemudian juga ada informasi vakansi atau lowongan-lowongan yang ada di SGH Group. Nah, di sini termasuk juga untuk sesi kali ini kita akan share juga nanti kita masukkan di dalam IG kita. Nah, sebelum kita mulai dan saya serahkan ke Dr. Ling, boleh silakan Bapak Ibu semua open kameranya. Silakan dan kita akan foto dulu bersama ya sebelum kita ajak untuk pembicara. Silakan Dr. Gatot, Dr. Ling juga bisa di open kameranya. Juga Bapak Ibu semuanya bisa silakan di open kameranya. Kita akan tag foto dulu, akan dipandu oleh Mbak Dian Rahayu untuk fotonya ya. Oke, silakan Mbak Ayu untuk dipandu fotonya. Iya, baik. Oke, ini masih loading ya untuk yang membuka kameranya. Ya, seadanya mungkin Mbak Ayu bisa kita langsung aja, nggak apa-apa. Iya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke, silakan Bu Rere. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Tanpa kita berlama-lama lagi ya, karena waktu kita juga mungkin hari ini nggak cukup banyak ya, karena kita juga ada yang salat Jumat, juga nanti rekan-rekan Soho Global juga ada acara Misa Paskah ya. Jadi kita akan mulai saja sesi kali ini. Selanjutnya saya ingin perkenalkan moderator kita yaitu Dr. Ling. Halo Dr. Ling, apa kabar Dr. Ling? Kabar baik Ibu Rere, bagaimana kabar? Iya, sehat puji Tuhan Ibu, saya sehat. Tapi belum divaksin nih dok, gimana nih saya nih dok? Iya, Oke. akan ada istilahnya vaksin. Ini kita akan semua untuk dapat vaksin. Setuju sekali, senang sekali dok. Baiklah, tanpa berlama-lama saya serahkan kepada Dr. Ling untuk segera memulai ini dan juga memandu jalannya sesi ini ya Dr. Ling. Terima kasih Dr. Ling. Ya, baik, terima kasih Bu Rere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi Soho People. Terima kasih sudah mengikuti, sudah join di acara pagi ini, acara SGH Webinar Health Talk yang diselenggarakan oleh HR Department dari PT Soho Global Health. Dan di pagi hari ini kita sangat beruntung sekali bahwa kita kedatangan pembicara yang Soho People pasti sudah kenal semua, yaitu Dr. Gatot. Nah, di objektif dari acara ini adalah kita akan mengedukasi atau memberikan wawasan mengenai vaksin COVID ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini pemerintah sudah melakukan vaksinasi untuk lansia juga, dan nanti batch berikutnya kita pasti akan dapat vaksin juga. Mengambil keputusan yang paling baik untuk kita semuanya. Nah, saya akan share ini slide saya. Mudah-mudahan bisa dilihat. Sudah kelihatan, ya? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Sudah. Tinggal di slideshow, Dok. Ya, Dok. Oke, jadi ini update tentang SARS-CoV-2 dan tentang vaksinnya. Jadi
memang ini adalah side disclaimer saya. Memang kita itu nanti harus berhadapan dengan ancaman dan tantangan SARS-CoV-2 dan karena itu kita punya strategi yang harus tepat untuk melawan virus ini ya, karena ancamannya sudah dirasakan oleh seluruh dunia. Nah, sekarang kita lihat kenapa disebut ancaman dan tantangan ya. Ancaman karena memang tidak main-main. Tadinya orang Menteri Kesehatan yang lama ya bilang ini kan cuman seperti virus flu biasa gitu ya. Ya kita berdoa saja supaya nanti kita diberikan perlindungan dan seterusnya. Seolah-olah, mohon maaf, ada semacam meremehkan atau menganggap enteng gitu ya, sehingga kemudian kita ada tertatih-tatih pada saat virusnya masuk ke Indonesia dan sejak awal kemudian bertambah lama bertambah banyak. Bukan cuma masyarakat umum yang menjadi korban, tetapi juga kalangan dokter sendiri karena ternyata kesiapan prosedur atau alat pelindung diri itu tidak seperti yang syaratkan gitu ya, kurang memenuhi syarat dan lain-lainnya sehingga tidak sedikit dokter-dokter dan perawat yang terkena ya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang virusnya ini namanya virus corona ya. Virus corona ini termasuk beta coronavirus seperti yang ada di sini ya. Beta coronavirus itu anggotanya banyak ya, ditemukan sejak tahun 60-an berupa virus RNA untai tunggal positif sense, dan sebenarnya ada 7 golongan virus corona ya yang sebelumnya sudah pernah menyerang manusia. Tapi biasanya berupa common cold atau selesma ya. Yang memang mirip dengan batuk pilek itu ya. Batuk pilek biasa atau kayak kita mungkin istilahnya selesma lah. Tetapi di antara sekian jenis itu ada 3 jenis yang diketahui dapat menimbulkan penyakit pernapasan yang mematikan, yaitu SARS-CoV, kemudian MERS-CoV, dan yang sekarang ini SARS-CoV-2 ya. Nah, dari mana itu asalnya? Yang diketahui virus corona ini adalah endemik di sekelompok kelelawar ya. Mungkin mereka reseptornya memang cocok sehingga memang banyak menginfeksi dan berkembang biak dalam kelelawar, dan kelelawar kan hidupnya berkelompok sehingga mereka juga saling menulari satu sama lain ya. Tetapi ternyata virus ini mampu menyesuaikan diri ya sehingga pada tahun 2002 dia bisa menulari luwak atau musang, dan kemudian musang ini bisa menulari manusia dan menimbulkan wabah SARS yang untungnya terbatas di daerah Cina dan Hong Kong pada tahun 2002. Lalu dia ternyata juga bisa menyesuaikan diri sehingga menulari hewan antara yaitu onta, dan ini kemudian dari onta ke manusia sehingga pada tahun 2012 menimbulkan apa yang kita kenal sebagai Middle East Respiratory Syndrome ya. Ini menyebar ke beberapa negara ya setelah pulang dari Tanah Suci misalnya. Dan yang kita ketahui pada tahun 2019 itu berawal dari pasar hewan basah di Wuhan ya. Di sana kemudian bisa menyebabkan penularan pada manusia dan akhirnya menjadi wabah seperti yang sekarang ya. Memang selera makannya teman-teman yang di Wuhan itu ya bukan main, bukan cuma makan ular atau makan terenggiling. Mereka juga makan sop kelelawar seperti teman-teman yang di Manado misalnya ya. Nah, kita nggak tahu kapan lagi itu mungkin terjadi karena dalam sejarah kehidupan manusia kita tidak pernah bebas dari pandemi ya. Nah, kalau dia berhasil lompat jadi melalui penyesuaian genetik, dia bisa melalui hewan acara kemudian menulari manusia. Nah, manusia yang ternyata juga bisa menularkan ke manusia lainnya melalui berbagai macam cara. Ada yang airborne, yang lebih kecil dari droplet, dan ini bisa mencapai lebih jauh kalau ikut aliran udara, apalagi kalau di ruangan tertutup pakai AC misalnya ya. Kemudian yang droplet, yang kecil, ada yang gede, kemudian ada yang melalui kontak langsung, misalnya bersentuhan, salaman, kissing, berpelukan, dan sebagainya, atau juga melalui sentuhan-sentuhan
permukaan-permukaan yang terkontaminasi. Itu sebabnya kemudian untuk mencegah ini semuanya ada anjuran jangan sentuhan langsung ya. Kemudian jaga jarak kalau bisa sekitar 2 meter ya, setidaknya 1,5 meter lah. Ya, kemudian kalau habis memegang permukaan mirip dengan batuk pilek biasa, banyak juga yang OTG, mending selalu setiap orang pakai masker. Kalau yang sakit itu pakai masker, maka memakai oleh virus ini untuk berikatan dengan reseptor dalam tubuh kita. Ya, ada 2 reseptor yang penting. Yang pertama adalah ACE2 dan koreseptornya atau reseptor pembantuna namanya TMPRSS2. Dengan adanya 2 reseptor ini, maka virus ini dengan mudah masuk ke dalam sel kita. Kemudian setelah masuk ke dalam sel kita, dia mengeluarkan kode genetiknya yaitu mRNA-nya dan dia membaca duanya pakai, maka sangat minimal terjadinya penularan ya. Jaga jarak ya, kemudian menghindari kontak langsung dan bercak-bercak kemerahan ya, bisa menyebabkan gangguan di endokrin, di jantung dan di pembuluh darah. Ini yang tidak dipahami oleh masyarakat ya. Nah, dengan apa yang saya berikan ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian jadi paham bahwa gejalanya bukan cuman respirasi ya, tapi semuanya bisa. Dan karena itu kalau dokter kemudian memeriksa dan menemukan petunjuk atau indikasi bahwa itu disebabkan oleh COVID, kemudian mengusulkan pemeriksaan untuk swab dan sebagainya, maka jangan kemudian memiliki prasangka buruk ya. Justru kita pengen mendapatkan kasus yang masih awal supaya lebih mudah ditangani gitu ya. Oke. Nah, memang sekitar 70-75% dari orang yang terinfeksi ini bergejala ringan seperti umumnya sakit flu atau bahkan tidak bergejala atau asimptomatik ya. Nah, sekitar 20-25% itu terpaksa harus dirawat di rumah sakit, khususnya mereka yang usianya lanjut, mereka yang memiliki penyakit komorbid atau daya tahan tubuhnya lemah, dan tidak sedikit ya mereka yang terpaksa akhirnya wafat lebih dahulu ya. Nah, itulah yang mengkhawatirkan dan ini yang perlu saya sampaikan ya. Memang sebagian besar itu memang yang gejalanya ringan ya, yang asimptomatik sekitar 6,5%. Kemudian yang gejalanya sedang sekitar 14%, 11% itu gejalanya berat dan sekitar 3% itu gejalanya kritis ya. Dapat dari mana data ini? Data ini diperoleh dari mereka yang dirawat di rumah sakit khususnya yang berat dan kritis. Kemudian dapat dari kasus pelacakan ya, misalnya ada operasi justisi, kemudian menangkap orang-orang yang berkeliaran malam hari atau yang berkerumun di cafe shop, di pasar dan sebagainya yang tidak pakai masker dan sebagainya. Dari hasil operasi itu kita tahu bahwa yang asimptomatik dan gejala ringan itu sebenarnya banyak dan mereka tidak merasa kalau sakit. Tidak merasa kalau sakit tapi berpotensi menularkan, nah itu bahayanya. Nah, siapa yang berpotensi atau berisiko tertular? Kita lihat di sini dari data-data awal ya. Data yang berikutnya kalau di luar di seluruh dunia saya belum dapatkan, tapi grafik ini bagus, ini bisa menunjukkan kenapa kok yang divaksin sekarang itu yang usianya di atas 18 tahun gitu ya, karena memang dari grafiknya mereka yang di bawah 19 tahun itu memang bukan tidak ada yang meninggal ya, ada juga yang meninggal, tapi kalau kita bandingkan dengan yang usianya 18 tahun ke atas, nah ternyata lebih banyak yang usianya dewasa sampai akhirnya usia lanjut ya. Kemudian kalau kita lihat dari angka kematiannya, nah ini yang perlu diwaspadai dan dipahami. Setelah usianya di atas 50 tahun maka angka kematian itu meningkat secara eksponensial ya, entah karena usia lanjutnya, entah karena orang usia lanjut itu sistem imunnya memang lebih lemah, atau karena orang-orang usia lanjut itu memiliki banyak penyakit komorbid ya. Itulah sebabnya kenapa di banyak negara orang-orang usia lanjut atau lansia ini menjadi target utama untuk pemberian vaksin ya. Saya kira di Indonesia juga demikian seperti yang sekarang berjalan ya. Nah, spektrum klinisnya itu bervariasi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama adalah
variabel epidemiologi, yaitu intensitas atau dosis virusnya ya, yang terhirup itu banyak apa enggak gitu ya. Kemudian durasi paparannya, kalau cuman sebentar mungkin ya enggak banyak yang bisa masuk, tapi kalau lama itu ya berbahaya juga ya. Kemudian variasi virulensi virus, karena kita mendengar ada varian-varian baru yang berasal dari Inggris, yang berasal dari Afrika Selatan maupun Brasil, itu ternyata lebih mudah menular, kemudian kalau menular lebih parah dan seterusnya. Dan selain itu juga ada variabel yang lain, yaitu faktor orang yang tertulari atau pejamunya. Ya, ini banyak faktor antara lain, apakah dia secara genetik memang lebih gampang terinfeksi, kondisi kesehatannya pada saat terjadi paparan, terus ada hendaknya penyakit komorbid. Jadi walaupun terpapar itu bisa juga orang itu tidak mengalami infeksi. Misalnya karena satu, usianya muda, daya tahan tubuhnya bagus, kemudian dia menggunakan masker sehingga virus yang masuk itu cuma sedikit. Itu bisa walaupun dia terpapar tapi ternyata tidak terinfeksi. Kalaupun terjadi infeksi itu tidak semuanya bergejala. Ada beberapa yang tidak bergejala atau asimptomatik. Ini faktornya yang tadi itu. Kalaupun bergejala, tidak semuanya parah ya. Jadi ada yang ringan dan bisa sembuh, tapi di antara yang ringan bisa juga berkembang menjadi sedang, ini pun juga bisa sembuh. Yang sedang karena satu dan lain hal bisa akhirnya menjadi parah, dan ini pun sebenarnya masih punya kesempatan untuk sembuh, walaupun sebagian akhirnya berujung pada kematian. Jadi yang menentukan apakah dia itu tidak bergejala atau berat sebenarnya adalah sistem imunnya, apakah sistem imunnya protektif apa enggak. Jadi kalau sistem imunnya protektif memberikan perlindungan, maka kemungkinan dia akan jatuh yang di sebelah kiri nih, apakah asimptomatik ataukah yang ringan. Tapi kalau terjadi gangguan keseimbangan sistem imun, imunnya mengalami disregulasi, tidak terkendali, di mana pada saat ini terjadi terbentuknya sitokin yang berlebihan sehingga menyebabkan badai sitokin. Nah, itu makin ke arah yang kanan ini ya. Mana pada saat terjadi badai sitokin akhirnya terjadi kerusakan paru yang menyebabkan gagal napas, kemudian ada juga gangguan pembekuan darah yang menyebabkan ada serangan pembekuan darah, kemudian serangan jantung dan sebagainya, dan kerusakan banyak organ ya. Mulai ginjal, liver, kemudian juga otak dan sebagainya. Itu yang menyebabkan orang kemudian jatuh pada kematian ya. Nah, kita mengenal 3 lapis pertahanan tubuh kita yang memang harus kita jaga baik-baik, kita siapkan supaya pada saat masa pandemi ini benar-benar siap siaga ya untuk melawan virus apapun yang masuk, termasuk kalau bisa ya terhadap virus corona. Ya, tetapi karena virus corona itu sulit dikendalikan, tidak seperti virus influenza biasa, maka kita harus melindungi diri kita dengan optimal, yaitu dengan 5M tadi itu. Nah, kita lihat ini adalah fakta yang kita dapatkan dari seluruh dunia ya. Ada beberapa negara Amerika, Eropa, Asia Tenggara dan seterusnya, grafiknya naik terus, kemudian sebenarnya sempat turun, tetapi di beberapa negara Eropa itu sekarang sudah mulai gelombang ketiga, termasuk di antaranya di negara-negara Asia seperti di Filipina, kemudian di India, dan juga di Brasil itu mulai naik lagi. Kalau tidak waspada, maka kita kemungkinan akan mengalami hal yang sama. Na'udzubillah min dzalik ya. Itu ya. Nah, ini juaranya di 6 besar ini ya. Amerika Serikat ya, kemudian Brasil, India coba lihat naik lagi. Beberapa negara Eropa juga begitu ya. Hanya Inggris yang sekitar 60% sudah menjalani vaksinasi, kemudian Israel yang sudah hampir 70% menjalani vaksinasi itu bisa ditekan terus ya. Yang lain-lainnya naik ya. Ini India adalah contoh yang jelek karena dia terlalu cepat puas diri, kemudian sudah mulai mengabaikan protokol kesehatan, maskernya dilepas, tidak menghindari kerumunan, ya macam-macam lagi yang lainnya, sehingga akhirnya mulai naik lagi.
pada saat naik lagi mereka bingung dan panik, sehingga kemudian vaksin AstraZeneca yang memang salah satu pabriknya di India itu dia tidak mau mengekspor dulu, mau dipakai dalam negeri dulu, kalau dalam negeri sudah cukup baru diekspor. Nah, obat-obatan remdesivir juga gitu, beberapa diproduksi di India, mereka juga mulai mengembargo, tidak lagi mengekspor obat remdesivir yang kita perlukan ya. Nah, itu yang terjadi di luar negeri. Bagaimana dengan Indonesia? Syukur alhamdulillah ya, sejak awal tahun 2021 itu secara pelan ya kita berhasil menekan angka kejadian kasus barunya. Walaupun angka kumulatifnya terus naik ya. Ini data pada tanggal 8 April, saya belum mengupdate yang baru. Itu sudah 1,5 juta lebih dengan kematiannya 42.000 orang lebih, jadi sekitar 2,7% ya. Yang menyedihkan adalah walaupun ada himbauan itu ternyata hari itu masih ada 5.500 kasus baru dengan 163 kematian. Ini kalau dibiarkan ya akan berlangsung terus-menerusan ya. Karena itu kita sangat berharap pada Bapak Ibu sekalian, baik yang sudah divaksin apalagi yang belum divaksin, itu tetap harus menjalankan 5M. Sehingga kita berhasil menurunkan ini terus ya. Dan jangan keburu lengah seperti di India. Kita lihat dampaknya itu Bapak Ibu sekalian rasakan ya. Bukan cuma di masalah kesehatan loh ya. Ternyata juga bisa menyebabkan masalah ekonomi dan bisnis terganggu. Kita tidak perlu cerita lagi berapa banyak usaha menengah kecil dan mikro yang harus gulung tikar gitu ya. Perusahaan-perusahaan besar juga begitu, karena konsumsi masyarakat akhirnya menurun, maka pemasukan dari perusahaan-perusahaan besar juga turun, omset turun, mempengaruhi juga kan. Belum lagi di bidang pendidikan dan sekolah, tidak bisa lagi sekolah tatap muka, sehingga Bapak Ibu sekalian terpaksa harus jadi guru di rumah ya. Tidak biasa ngajar, tidak sabar menghadapi anak-anak, kadang-kadang itu juga menimbulkan ekses ya. Dan berikutnya yang lain adalah pariwisata. Kita tentu sudah lama tidak bisa bepergian, tidak bisa mengunjungi tempat-tempat wisata. Demikian juga acara-acara budaya yang biasanya bisa kita nikmati sekarang dilarang karena menimbulkan kerumunan. Jadi ini banyak sekali dampaknya kan. Kalau kita tidak berupaya maksimal ya kita tetap akan menjadi korban ya. Karena itu kalau kita berusaha bersama-sama menghadapi pandemi ini, insya Allah kita bisa keluar ya. Nah, kita tentu mengharapkan ada obat-obatan untuk SARS-CoV-2 ya. Sekarang ini karena virusnya masih baru, belum sempat dilakukan penelitian untuk membuat obat baru yang pas untuk COVID-19 ini. Yang ada adalah obat-obatan lama yang dialih fungsikan atau dinamanya repurposing untuk virus corona ini. Ada yang menggunakan kloroquine, ada yang menggunakan remdesivir, favipiravir, lopinavir, ritonavir yang sebenarnya untuk penyakit-penyakit yang lain. Tapi sejauh ini walaupun FDA masih memberikan kesempatan untuk remdesivir masih di-approve ya, tapi sebenarnya dalam uji-uji klinis maupun meta-analisis itu belum ada satupun obat-obat yang dinyatakan benar-benar terbukti efektif untuk mengatasi SARS-CoV-2. Di Amerika Serikat beberapa hari yang lalu disebutkan bahwa mereka sekarang sedang menguji molnupiravir, obat baru yang belum masuk di sini dan kelihatannya itu menjanjikan ya, tapi masih lama untuk bisa digunakan secara massal di seluruh dunia. Jadi kita ya jangan terlalu berharap itu dulu. Jangan ngarep-arep ndoke blorok ya, belum tentu bloroke ngendok gitu ya. Nah, kalau tidak ada obat yang bisa diandalkan, lalu kira-kira upaya apa lagi yang bisa dilakukan ya? Tentu saja yang kita sudah tahu harusnya kita melaksanakan protokol kesehatan secara ketat yaitu 5M ya. Tetapi masyarakat Indonesia itu penyakitnya adalah kalau tidak ada sanksi, tidak dipendelii oleh pengawas atau polisinya, mereka cenderung melanggar gitu ya. Sehingga kita tidak bisa saja mengandalkan itu, maka kita harus melengkapinya dengan vaksin ya.
Apa itu vaksin? Kita semua sudah tahu, panjenengan semua Bapak Ibu sekalian tentu sudah pernah divaksin dan tujuannya untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu, bukan hanya orang perorangan tapi juga masyarakat atau populasi. Dan kita tahu di masa lalu penyakit seperti polio dan cacar itu bisa diberantas sama sekali hanya karena seluruh dunia menjalankan vaksinasi. Dalam kondisi tertentu vaksin itu seperti yang sekarang misalnya itu belum sepenuhnya bisa menjamin bahwa dia tidak akan terinfeksi. Tapi yang kita sekarang bisa harapkan adalah andai kata kita terinfeksi, maka tidak sampai mengalami penyakit dengan gejala yang parah atau kritis. Nah, kalau kita bicara tentang sistem imun, kita mengenal imunitas alami yang terjadi karena tubuh kita secara aktif membentuk antibodinya, yaitu pada saat kita sembuh dari infeksi itu kita berarti berhasil mengatasi infeksinya dengan membentuk antibodi atau kekebalan. Bisa juga secara pasif, misalnya yang ditransfer dari ibu-ibu yang hamil kepada bayi yang dikandungkan, atau pada ibu-ibu yang menyusui kepada anak yang disusukannya, ya itu secara alami. Tetapi bisa juga secara buatan, kalau yang aktif yaitu antara lain dengan pemberian vaksin, kalau yang pasif antara lain dengan memberikan misalnya antibodi seperti pada mereka yang mendapatkan terapi plasma konvalesen gitu ya dari orang-orang yang sudah sembuh dari COVID. Nah, sekarang kalau pada pemberian plasma konvalesen itu yang disuntikan atau yang diinfuskan apa tahu sebenarnya? Yang disuntikan adalah antibodi. Ya, tapi kalau pada vaksinasi yang disuntikan itu bukan antibodi, tapi virusnya, virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan atau mungkin cuma pecahan-pecahan bagian dari virusnya. Nah, ini nanti akan dikenali oleh sistem imun kita, kemudian sel darah putih itu akan mengaktifkan sel darah putih yang lain yaitu limfosit T helper dan nanti dia akan merangsang sel B yang akan membentuk antibodi. Nah, sel B inilah yang menghasilkan antibodi. Antibodinya adalah antibodi spesifik untuk virus SARS-CoV-2-nya, sehingga kalau pada suatu saat nanti virusnya datang menyerang, maka virus itu kemudian bisa ditangkap oleh antibodi, dibuat tidak berkutik, jadi namanya diinaktivasi, dinetralkan, sehingga dia tidak bisa berikatan dengan reseptor yang dia tuju dan tidak menyebabkan kita sakit, gitu ya. Itulah yang diharapkan, ya. Karena itu vaksinasi adalah sesuatu yang penting, ya. Nah, nanti vaksin apa aja yang akan beredar atau tersedia di Indonesia? Kabarnya ini berubah-ubah terus ya, karena termasuk karena adanya embargo oleh India. Yang sudah masuk adalah Sinovac karena sebagian langsung dari pabriknya sana dan sebagian lagi diberikan dalam bentuk bahan baku yang nanti akan diolah oleh Bio Farma, ya ini yang paling banyak, tapi tentu saja tidak cukup hanya mengandalkan ini. Kemudian ada yang kedua yaitu Sinopharm, yang ini mungkin nanti untuk vaksin gotong royong yang akan digunakan untuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada AstraZeneca, ini masuk sudah ke Indonesia dalam skema Gavi yang dikendalikan oleh WHO, ya. Tapi ini akhirnya diembargo oleh India sehingga kita supply-nya terlambat. Kemudian nanti ada Moderna, kemudian ada Pfizer dan Novavax, ya. Dan terakhir selain itu juga ada Bio Farma, ya, vaksin merah putih yang didukung oleh beberapa universitas maupun lembaga penelitian seperti Eijkman, ya. Nah, sekarang vaksin Sinovac itu adalah contoh di mana dia dibuat dari virus yang sudah dimatikan, ya. Nah, bentuknya masih sama seperti virus yang aslinya, tetapi tidak lagi mampu hidup karena ini sudah dirusak, misalnya dipanaskan atau kasih bahan-bahan kimia, misalnya formaldehid dan sebagainya, sehingga rusak. Nah, kalau rusak dia tidak bisa lagi hidup, ya. Dengan demikian panjenengan tidak perlu khawatir kalau disuntik vaksin kemudian akhirnya malah terinfeksi virus dari vaksinnya, enggak, ya. Virusnya virus mati. Jadi tidak akan bisa jadi virus zombie. Ya, walaupun mati dia bentuknya masih sama sehingga kalau dia disuntikkan kemudian ditangkap oleh sel imun kita dianggap sebagai musuh,
dia dipresentasikan ke permukaan sel ini dan kemudian akan merangsang respon imun ya. Itu Sinovac seperti ini, Sinopharm juga seperti ini. Kemudian yang berikutnya yang AstraZeneca. AstraZeneca juga nanti ada Johnson & Johnson itu mirip seperti ini karena dia juga menggunakan vektor yaitu adenovirus. Adenovirus adalah virus yang biasa menyebabkan selesma atau common cold. Cuman yang dipakai oleh AstraZeneca ini adalah adenovirus punyanya simpanse yang tidak pernah menyerang manusia dan tidak bisa menginfeksi manusia. Ya, kalau yang Johnson & Johnson nanti pakai adenovirus 5 yang sudah dilemahkan juga sehingga walaupun nanti disuntikan dia tidak akan beranak pinak di dalam tubuh manusia. Tetapi virus ini dititipi gen punyanya corona sehingga nanti pada saat dia disuntikan, dia ditangkap oleh sel imun kita, maka gen ini akan membajak sel yang menangkapnya dan kemudian menghasilkan protein spike punyanya coronavirus seperti yang disandi oleh kode genetiknya ini. Nah, ini sel ini tidak berbahaya, tetapi dia mengekspresikan spike-nya coronavirus sehingga dianggap aneh dan dianggap asing oleh respon imun dan dia akan merangsang respon imun juga. Sehingga nanti respon imunnya mengenali protein SARS-CoV itu sehingga kalau nanti ada coronavirus yang asli masuk maka respon imunnya sudah mengenal karena sudah berkenalan dengan spike protein yang ditampilkan di permukaan virusnya ya. Nah, ini adalah animasi tentang bagaimana vaksin-vaksin yang akan kita gunakan ya. Ini adalah virusnya, virus corona, kita tahu itu ada spike proteinnya. Ini virus ini bisa dilemahkan atau dimatikan, dijadikan bahan seperti Sinovac vaksinnya ya. Kemudian ada juga yang cuma menggunakan protein depannya aja ya, atau menggunakan kode genetiknya saja seperti mRNA, Moderna, Pfizer itu seperti ini, atau yang menggunakan viral vector seperti AstraZeneca. Nah, AstraZeneca itu menggunakan adenovirus vector ya, yang nanti disisipi gen dari corona. Nah, ini coronavirusnya yang adalah spike proteinnya dan kita sudah tahu bahwa spike protein ini disandi oleh gen yang mana gitu ya. Karena itu kemudian melalui rekayasa maka gen yang menghasilkan spike protein itu kita potong ya, diambil ya supaya kita tidak menggunakan virusnya secara utuh lalu punyanya adenovirus ini yang menyebabkan dia berkena anak pinak dipotong kemudian digabungkan dengan spike proteinnya corona sehingga pada waktu dia masuk disuntikan ke dalam tubuh kita ditangkap oleh sel imun kita maka sel imun kita nanti akhirnya mengekspresikan protein spike seperti punyanya virus corona. Ini sel ini tidak berbahaya tapi sel ini dikenali oleh sistem imun dan merangsang terbentuknya antibodi yang nanti diperlukan untuk melawan virus corona beneran yang masuk gitu ya. Nah, sekarang ini adalah yang nanti akan juga dengar-dengarnya digunakan untuk vaksin gotong royong yang sekarang ini sedang dalam kajian oleh Badan POM ya, sudah memasukkan permohonan untuk emergency use authorization Sputnik V namanya buatan Rusia, dibuat dari vaksin oleh perusahaan namanya Gamaleya. Nah, ini dia unik, dia menggunakan adenovirus vektor juga, cuman untuk suntikan pertama dan suntikan kedua vektornya berbeda, yaitu adenovirus 26 dan adenovirus 5. Ya, hampir sama dengan AstraZeneca sih, cuman ini yang digunakan adalah adenovirus manusia. Sehingga dengan demikian nanti ada kemungkinan kalau orang itu sudah pernah kena sakit selesma kemudian mengenali adenovirus ini maka dia juga bisa menghambat fungsi dari vektornya. Karena itu untuk menghindari itu dia suntikan pertama sama suntikan keduanya itu menggunakan adenovirus yang berbeda ya. Hasilnya nanti sama karena dia adenovirusnya juga disisipi gen
punyanya coronavirus yang menyandi spike proteinnya. Persis seperti punyanya AstraZeneca. Kemudian ada yang lainnya ya, nanti ada Moderna dan Pfizer itu menggunakan mRNA vaksin. Jadi kita tahu bahwa spike proteinnya corona itu disandi oleh mRNA yang mana, maka kemudian berdasarkan itu kita bisa menyusun mRNA sintetis ya, berdasarkan urutan asam aminonya. Kemudian supaya mRNA ini bisa stabil, dia dimasukkan dalam pelindung, yaitu selubung yang dibuat dari nanopartikel berupa lipid ya, sehingga kalau dia disuntikan tidak hancur, dia tapi mudah nanti bergabung dengan sel tubuh kita, kemudian mRNA-nya masuk dan berinteraksi dengan ribosom, menghasilkan protein virus dan diekspresikan di permukaan, dan ini nanti akan menyebabkan dikenali oleh respon imun dan merangsang respon imun ya. Kemudian yang nanti akan juga masuk yaitu Novavax. Novavax itu dia hanya menggunakan protein subunit yaitu spike protein virusnya saja. Kemudian ditambahi beberapa adjuvan sehingga pada waktu disuntikan dia akan merangsang sistem imun dan membangkitkan respon imun ya. Nah, kita lihat bahwa sebagian besar vaksin kecuali yang Johnson & Johnson itu akan diberikan dalam 2 kali suntikan. Kenapa demikian? Karena suntikan pertama itu tidak menghasilkan antibodi yang tinggi, masih yang rendah, respon imunnya cuma primer dan terutama diperankan oleh IgM ya. Padahal yang kita harapkan nanti adalah yang IgG yang bertahan lama. Baru setelah suntikan kedua timbul respon imun sekunder yang meningkat 10 sampai 15 kali lipat dari respon imun primer dan diperankan terutama oleh imunoglobulin G yang memiliki afinitas lebih kuat ya. Ini baru tercapai sekitar 2 sampai 3 minggu setelah suntikan yang kedua. Sehingga nanti jangan kemudian kita setelah suntikan pertama atau bahkan setelah suntikan kedua merasa sudah seperti Superman terus akhirnya lalai, abai, tidak menggunakan masker atau tidak melanjutkan 5M-nya, itu masih bisa ketularan karena tidak ada jaminan bahwa setelah divaksin itu orang kemudian 100% menjadi kebal. Dikurangi risikonya untuk tertular iya, tapi tidak 100%. Ya. Nah, kita belajar dari kenyataan bahwa respon imun primer itu terutama oleh IgM ini dan hanya berlangsung pendek. Kemudian nanti akan ada yang suntikan kedua merangsang respon imun sekunder yang diperankan oleh imunoglobulin G dengan titer yang lebih tinggi dan afinitas yang lebih kuat. Jadi berdasarkan itu maka nanti ada beberapa vaksin yang diberikan dalam suntikan 2 kali atau 3 kali ya. Contoh yang 3 kali misalnya seperti hepatitis B itu kan 3 kali. 0, 1, 6 gitu ya. Jadi setelah suntikan yang pertama ya yang naik adalah IgM tapi pendek turun. Nah, sebelum dia turun ke bawah dia sudah diberikan suntikan keduanya sehingga suntikan keduanya merangsang imunoglobulin G lebih tinggi, apalagi kalau nanti diberikan yang ketiga lebih tinggi lagi ya. Dan afinitasnya atau daya ikatnya juga akan begitu pada suntikan kedua dan ketiga itu akan makin tinggi. Ya, berdasarkan dinamika titer antibodi maka ditentukan nanti intervalnya suntikan pertama dan kedua antara vaksin Sinovac misalnya dia 28 hari atau 14 hari. Kalau yang AstraZeneca itu 8 minggu sampai 12 minggu ya. Kok beda-beda? Iya, karena dinamikanya jenis vaksin yang berbeda nanti akan berbeda juga. Ya. Nah, nanti respon imun yang diharapkan seperti apa setelah orang divaksin ya. Pada waktu vaksinnya disuntikan, kemudian ada bahan-bahan apa yang ada dalam vaksin itu akan dikenali oleh sel dendritik. Nah, sel dendritiknya nanti akan berinteraksi mempresentasikan itu kepada limfosit CD8 yang nanti akan berperan dalam imunitas seluler ya. Ini penting untuk imunitas seluler. Untuk apa itu nanti kita akan jelaskan. Selain itu dia juga mempresentasikan ke limfosit CD4 yang akan berinteraksi dengan limfosit B dan menghasilkan antibodi. Ya, dan antibodi ini adalah respon imun humoral.
Jadi kalau orang divaksin, itu dampaknya bukan cuma antibodi saja, tetapi ada juga imunitas selulernya, yang masing-masing ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Nah, antibodi itu adalah pelindungan pertama pada saat virusnya itu masih ada di luar sel. Ini saya gambarkan virusnya seperti ini. Kalau virusnya belum masuk ke sel, berkeliaran, ngece gitu, dia ditembak dengan antibodi itu masih bisa dan dia bisa dilumpuhkan, dimatikan selama dia masih di luar sel, ya. Itu jadi pelindungan pertama, ya. Itu gunanya antibodi. Nah, kalau virusnya sudah terlanjur masuk, ya, apakah antibodi ada gunanya? Kita lihat. Antibodinya dilempar tapi dia virusnya ngejek-ngejek gitu ya di dalam benteng seperti benteng ini ya. Maka antibodi yang dilempar kelontang tidak lagi bisa masuk ke dalam. Jadi antibodi hanya berguna untuk virus yang belum masuk ke dalam sel. Kalau virusnya sudah masuk ke dalam sel maka tugas yang menghancurkan adalah limfosite ini. Imunitas seluler ini, limfosite CD8 dengan senjatanya yaitu perforin gransim, dia menggedor-gedor selnya sampai selnya retak gitu ya, bentengnya retak misalnya. Setelah benteng retak ini rusak ya, kemudian selnya mati, virus yang di dalam ikut mati ya. Jadi jangan hanya berharap bahwa oh nanti kalau sudah divaksin cuma mengandalkan antibodi, enggak. Ada juga ini ya, jadi nanti juga mungkin ada yang sudah baca di media sosial, oh antibodiku kok kecil, rendah dan sebagainya. Nggak usah resah, nggak usah cemas, karena kecemasan, keresahan, stres itu justru menurunkan sistem imun. Yang tidak diteliti dalam itu adalah ini loh, fungsinya ini. Yang sel T sitotoksik ini yang nanti akan juga menghancurkan virus yang sudah terlanjur masuk ke dalam sel. Ya, jadi kalau antibodinya terbentuk, itu apa fungsinya? Kita tahu bahwa virus itu berikatan dengan reseptornya ya melalui spike proteinnya. Nah, kalau ada antibodi yang cukup, maka dia bisa menyebabkan gumpalan virus ini sehingga dia tidak sempat ucul, sehingga dia tidak bisa berinteraksi dengan reseptornya. Kalau dia masih ucul juga, dia bisa dikelilingi oleh vaksin ini dengan titer antibodi yang tinggi yang bersifat menetralkan, karena dengan begitu dia tidak punya kesempatan untuk berinteraksi dengan reseptornya. Ya, antibodi yang seperti ini namanya antibodi yang netralisasi. Ini yang kita harapkan. Karena kalau misalnya ada antibodi tapi antibodinya cuma sedikit, maka masih mungkin itu virus berinteraksi karena tidak seluruhnya dinetralkan. Ya, ini yang kita tidak inginkan. Kita ingin titernya titer yang tinggi ya. Ya, karena itu kita harus berusaha sebaik-baiknya supaya itu tercapai. Karena kalau enggak, misalnya seperti ini masih bisa masuk atau masuk melalui jalur lain, melalui Fc gamma reseptor. Nah, untungnya walaupun masuk di situ masih bisa juga dihancurkan. Namun ada kalanya beberapa virus bisa meloloskan diri seperti yang sebelah kanan. Untungnya SARS-CoV belum ada yang bisa meloloskan diri seperti ini. Nah, faktor-faktor yang menentukan respon imun itu ternyata banyak ya. Kenapa kok yang satu sudah periksa titer antibodinya lumayan tinggi, yang lain kok agak rendah dan seterusnya? Banyak faktornya. Faktor pejamu antara lain adalah usianya. Semakin tinggi usianya, semakin tua usianya, titer antibodinya lebih rendah. Jenis kelamin, ibu-ibu ternyata bisa membuat antibodi yang lebih banyak, lebih tinggi dibandingkan bapak-bapak. Kemudian faktor genetik, ya ada kelainan atau genetik tertentu yang membuat dia tidak mampu menghasilkan antibodi yang tinggi misalnya. Faktor gizi, orang yang gizinya buruk, nutrisinya buruk, gula darah tinggi dan sebagainya juga tidak bisa membuat antibodi yang tinggi. Kebiasaan merokok, minum alkohol juga gitu menurunkan antibodi. Karena itu yang saat ini masih merokok, minum alkohol tolong dihentikan. Kemudian penyakit komorbid jelas ya. Gula darah tadi, kemudian misalnya penyakit-penyakit yang menggunakan obat-obatan tertentu juga mempengaruhi ya. Faktor eksternal, infeksi oleh patogen lain, penggunaan antibiotika ini menurunkan terbentuknya antibodi.
probiotik merangsang terbentuknya antibodi. Penggunaan obat-obatan lain bisa menurunkan antibodi, tapi bisa juga meningkatkan antibodi. Kemudian ada atau tidaknya stres, ya. Stres menurunkan antibodi. Kemudian faktor fasinya, jenisnya, dosisnya, cara suntikannya, ada enggak pakai adjuvan dan sebagainya. Nah, ini adalah perbandingan dari berbagai jenis vaksin yang mungkin nanti akan Bapak Ibu dapatkan, ya. Karena pemerintah sudah menjamin bahwa semuanya gratis. Kalaupun yang untuk perusahaan nanti akan menggunakan skema gotong royong, artinya karyawan tetap dapat gratis dan biayanya akan ditanggung oleh perusahaan, ya. Dan vaksin untuk gotong royong itu disebutkan akan berbeda dengan vaksin pemerintah karena biar gampang pengawasannya oleh KPK, gitu ya. Jadi mungkin yang nanti untuk gotong royong mungkin Moderna, Novavax, kemudian Sinopharm, sama itu tadi Sputnik V mungkin, ya. Dan mungkin sekarang Sputnik V sudah masuk registrasi ke Badan POM, mungkin pada bulan Juni atau Juli sudah mulai bisa dilakukan vaksinasi gotong royong. Mudah-mudahan terhadap Bapak Ibu sekalian juga seperti itu, ya. Tentu ada kelebihan dan kekurangannya, misalnya ada yang harus diperiksa dan dipertahankan dengan suhu minus 70 atau minus 20, ini tentu saja agak sulit, ya, kalau untuk Indonesia, karena Indonesia itu luas sekali dan mulai Sabang sampai Merauke, ya, ada plus minusnya lah, ya. Saya lanjutkan. Nah, pertanyaannya, dari semua yang kira-kira masuk itu apakah aman, ya? Ini adalah kebetulan ada apa namanya gabungan dari semua uji klinis vaksin fase 1, 2, dan 3, baik yang menggunakan apa namanya platform seperti yang punyanya AstraZeneca, kemudian Johnson & Johnson, kemudian yang mRNA ini punyanya Moderna, yang BTN ini punyanya Pfizer, kemudian yang ini punyanya Sinopharm dan Sinovac. Jadi ini punyanya Novavax. Jadi hampir ada semua dan Anda bisa lihat semuanya Bapak Ibu. Berapa persen yang nyeri, kemudian yang capek, ada yang nyeri kepala, ada yang pegelinu, ada yang demam. Jadi jangan kaget kalau nanti kok beda gitu, ya. Tapi yang penting tidak ada satupun yang serius. Tidak ada satupun yang sampai membahayakan karena nol semuanya. Tapi memang beda misalnya antara Sinovac. Sinovac itu yang ini, ya. Lihat presentasinya kecil, ya, persentasenya. Untuk yang demam, yang pegel-pegel dan sebagainya itu kecil. Sementara misalnya AstraZeneca, angkanya lebih tinggi. Nanti jangan kaget, ya, nanti kalau yang masuk punyanya Moderna ataupun Pfizer, angkanya lebih tinggi lagi. Pegelinunya lebih terasa, demamnya lebih banyak yang mengalami demam, kemudian ada reaksi gatal-gatal dan sebagainya. Tapi jangan khawatir, tidak ada satupun yang berakibat fatal karena efek simpangnya ini. Ya, dan karena manfaatnya lebih banyak, aman, maka vaksin-vaksin ini sudah mendapatkan emergency use authorization oleh WHO dan oleh lebih dari 30 negara lain di dunia, ya. Nanti siapa saja yang boleh divaksin? Nah, ini awalnya karena faktor kehati-hatian, ada surat edaran yang mengatakan bahwa orang ini hati-hati belum boleh dan seterusnya. Untungnya sekarang itu sudah tidak dipakai, ya, karena menghambat. Tidak semua orang bisa divaksin gara-gara itu nanti. Sekarang akhirnya ada surat edaran baru yang menyatakan bahwa ini lebih mudah sekarang. Bagaimana untuk kelompok dengan penyakit komorbid? Kalau hipertensi boleh divaksin asal tensinya di bawah 180/110. Kalau diabetes asal dia minum obat teratur dan tidak sedang mengalami komplikasi akut boleh divaksin. Penyintas kanker boleh selama dia itu tidak menggunakan obat kemoterapi dan kankernya stabil dalam 3 bulan terakhir. Mereka penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung, pasang ring, pakai macam-macam lah, serangan jantung, kepaya jantung dan selamanya. Pokoknya kondisinya terkendali dan stabil dalam 3 bulan terakhir itu bisa divaksin. Bagaimana dengan yang kemudian HIV? Pokoknya dia minum ARV secara teratur, syukur kalau CD4-nya di atas 200, boleh divaksin.
asma, PPOK selama terkendali stabil boleh. Pasien TBC kalau sudah mendapatkan obat OAT lebih dari 2 minggu boleh divaksin. Alergi obat, alergi makanan boleh divaksin dengan kewaspadaan. Penyakit autoimun ya boleh selama stabil dalam 3 bulan terakhir dan tidak menggunakan obat-obatan kortikosteroid atau imunosupresan dengan dosis yang tinggi ya. Kalau dosisnya rendah saja masih bisa divaksin. Kemudian ibu menyusui sudah boleh. Ibu hamil ya boleh nanti setelah melahirkan. Mereka yang penyintas COVID boleh setelah 3 bulan terhitung dari tanggal terkonfirmasinya. Jadi tidak perlu tes ulang ya. Pokoknya konfirmasinya positif tanggal berapa, 3 bulan setelah itu sudah boleh vaksin. Kelompok lansia bisa divaksin asal memenuhi 5 persyaratan ini ya. Bisa naik anak tangga, bisa jalan 100-200 meter, tidak mengalami penurunan berat badan, tidak memiliki lebih dari 5 penyakit itu, dan kalau skornya 2 masih bisa divaksin, kalau skornya lebih dari 2 tidak bisa divaksin. Ya, jadi dengan demikian, walaupun vaksinasi sudah dimulai, kita masih perlu waktu lama untuk bisa mencapai 75% populasi Indonesia itu menjalani vaksinasi. Dan karena itu masyarakat masih harus menjalani protokol kesehatan dengan ketat 5M. Jangan seperti India yang tadi saya contohkan ya. Dan untunglah kita juga tidak hanya kemudian mengharap-harap vaksinnya datang, karena sebelum vaksinnya datang kita juga bisa meningkatkan integritas sistem imun kita ya. Misalnya yaitu tadi makan makanan yang bergizi, kemudian tidur yang berkualitas, kemudian olahraga yang teratur, kemudian kendalikan stres. Kalau masih merokok dan minum alkohol tolong dihentikan. Kalau perlu konsultasi ke dokter ya. Kemudian jangan lupa memohon kepada Allah supaya kita selalu diberi perlindungan, dijauhkan dari infeksi ini dan supaya pandemi segera berlalu. Bagaimana dengan suplemen? Nah, ini untungnya Sohu punya produk yang bisa diandalkan ya, yaitu imunomodulator ya. Tentu sudah Bapak Ibu sekalian sudah mengenal produk Sohu sendiri, yaitu yang mengandung echinacea ya. Echinacea ini paling banyak digunakan untuk common cold dan flu, dan ternyata dia juga banyak manfaatnya karena dia satu bisa ini ya memperbaiki pertahanan tubuh lapis pertama, kedua, dan ketiga. Dan yang ketiga ini ada kaitannya dengan vaksin, yaitu dia bisa memperbaiki fungsi limfosit B yang nanti menghasilkan antibodi itu. Sehingga kalau panjenengan juga menggunakan produk sendiri, Echinacea purpurea, maka harapannya kita bisa mendapatkan titer antibodi yang lebih tinggi ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat. Jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Silakan Bu. Terima kasih Dr. Gatot. Iya, penjelasannya sangat jelas sekali, jadi makin mengerti tentang COVID dan vaksin ini. Nah, untuk sesi Q&A, jadi di session Q&A yang pertama, saya akan persilahkan peserta untuk dapat langsung nih tanya live langsung ke Dr. Gatot. Mungkin Bu Rere dan tim bisa melihat dari partisipan yang raise hand dulu, ya nih Bu Popi nih, raise hand dulu. Silakan Bu Popi langsung konsultasi. 3 partisipan ya nanti yang ini. Monggo. Bu Popi, silahkan. Mungkin perkenalan dulu Bu dengan Dr. Gatot. Ya, terima kasih Dr. Lingling. Perkenalkan saya Popi dari R&D Zoho. Saya ingin menanyakan tentang vaksin yang berplatform mRNA. Apakah di kemudian hari ada kerugiannya, Dok? Karena ini platform baru kan dengan mRNA. Ya, betul. Begitu aja pertanyaan saya. Jadi, terima kasih Dok sebelumnya. mRNA memang baru pertama kali ini digunakan untuk membuat vaksin, tapi dia sebenarnya sudah
digunakan untuk gene terapi genetik untuk penyakit-penyakit yang lain ya. Jadi hanya kemudian sekarang platform itu digunakan untuk vaksin ya. Awalnya ada kekhawatiran bahwa kalau menggunakan gen dari virus apa nanti gen itu nanti akan berintegrasi dengan gen yang ada dalam tubuh kita dan kemudian membuat kita jadi berubah gitu. Itu awalnya ya. Tetapi itu sudah dibantah karena yang dimasukkan nanti cuman mRNA yang tidak tidak bisa membentuk DNA dan juga di dalam vaksinnya itu tidak terkandung enzim-enzim seperti punyanya virus HIV ya. Virus HIV punya enzim khusus yang bisa menggabungkan gennya dengan gen kita yaitu enzim integrase. Nah, dalam vaksin itu tidak ada enzim integrasenya, jadi nggak perlu khawatir dan nanti mRNA itu setelah masuk dalam tubuh kita dia akan mengikat ribosom. Ribosom itu adalah pabriknya protein dan dia nanti akan menghasilkan protein. Tapi karena mRNA yang disuntikan itu hanya menyandi spike protein dari SARS-CoV, maka protein yang dihasilkan adalah spike protein yang bisa diekspresikan oleh sel kita sendiri sehingga walaupun itu tidak berbahaya, tapi dia dikenali sebagai benda asing oleh sistem imun dan merangsang sistem imun membentuk antibodi dan termasuk memorinya. Kemudian kalau ada bahayanya, apa ada bahayanya? Ini dia, vaksin mRNA itu tidak stabil. Karena itu untuk menjaga stabilitasnya, dia menggunakan selubung yang dibuat dari nanopartikel. Nah, nanopartikel ini dibuat dari polyethylene glycol. Nah, ada potensi kalau ada orang-orang yang sebelumnya sudah pernah alergi terhadap polyethylene glycol, maka dia kalau mendapatkan vaksin ini mungkin akan mengalami reaksi alergi pada suntikan pertamanya. Ya, jadi karena itu nanti Bapak Ibu sekalian harus waspada. Karena polyethylene glycol bisa didapatkan pada produk kosmetik ada, produk pasta gigi ada, shampoo, terus beberapa jenis obat itu juga menggunakan polyethylene glycol. Nah, kalau mereka itu di masa lalu itu memiliki riwayat pernah mengalami alergi terhadap kosmetik, shampoo, pasta gigi atau beberapa obat tertentu harus lapor ke dokternya supaya dokter bisa menilai apakah ini disebabkan karena polyethylene glycolnya apa enggak. Nah, kalau dia memang disebabkan oleh karena polyethylene glycol, maka mungkin sebaiknya tidak menggunakan vaksin dengan jenis mRNA ini. Begitu, Bu. Jelas ya? Iya, terima kasih, Dok. Iya. Terima kasih, Dok Lingling. Iya. Terima kasih, Dokter Gatot. Yang selanjutnya Bu Rere yang ya, Bu Dian Pratiwi tadi ada Bu Roswita, apakah jadi bertanya atau tidak? Kalau enggak langsung ke Bu Dian Pratiwi. Boleh Bu Dian, silakan. Bu Siska juga raise hand. Ya. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Dian Pratiwi dari bagian quality. Izin bertanya kepada Dokter Gatot. Nah, seperti yang Dokter Gatot sampaikan tadi bahwa varian dari virus COVID sendiri kan saat ini di Inggris juga sudah banyak mengalami mutasi. Dan dari info yang terbaru saya lihat di bioinformatik bahwa spike E484K itu juga sudah mengalami mutasi yang disinyalir dia mampu mereduksi netralisasi antibodi. Nah, kalau misalnya nanti kita dapat vaksin nih, apakah dia bisa menghandle atas mutasi E484K itu, Dok? Kalaupun tidak, berarti kita perlu vaksin ulang lagi ya, Dok, yang spesifik terhadap mutasi itu atau seperti apa ya, Dok? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Memang perkembangan virus itu selalu dipantau ya dalam bentuk surveillance ya. Dan salah satu kekhawatirannya adalah yang Ibu sebutkan tadi ya, E484K itu. Nah, memang dari yang sudah didapatkan datanya, dia ini membutuhkan titer antibodi yang lebih tinggi. Sehingga kalau divaksin
vaksinnya kemudian hanya merangsang titer antibodi yang rendah, itu mungkin tidak akan bisa berhasil menghalang-halangi virus itu masuk atau menetralkan. Jadi orang masih saja bisa terinfeksi, tapi harapannya mungkin tidak sampai yang kritis ya. Tetapi sekali lagi, walaupun di luar sana itu berkembang banyak virus-virus baru, virus itu memang akan selalu mengalami mutasi karena virusnya adalah jenis mRNA, jenis RNA virus. RNA virus itu punya kelemahan yaitu tidak ada mekanisme proofread yang sempurna, sehingga pada waktu dia memperbanyak diri, dia mengcopy paste, copy paste, copy paste, selalu ada kesalahan dalam mempastenya. Dan kalau ada kesalahan dalam pastenya, maka akan ada perubahan sedikit demi sedikit dan itu bisa menimbulkan varian virus baru. Tetapi dia itu bisanya bereplikasi itu kalau dia masuk ke dalam tubuh manusia. Kalau dia cuma beredar di luaran sana, tidak sampai ke dalam tubuh kita, maka dia tidak akan bisa bermutasi gitu loh. Jadi alih-alih bingung, cemas menghadapi segala macam itu, kita lebih baik melindungi diri kita dengan cara tidak membiarkan virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Karena dia itu baru bisa bermutasi kalau dia bereplikasi. Artinya kalau dia masuk dalam tubuh kita, bereplikasi dalam tubuh kita, barulah dia itu bisa mengalami mutasi. Satu-satunya cara untuk mencegah virus itu bermutasi adalah mencegah supaya kita tidak tertular. Gimana caranya? Gampang, 5M. Gampang diomongkan tapi angel temen tuturane gitu ya. Itu yang susah. Makanya dengan pencerahan pada saat ini saya juga mengimbau pada semua Soho people ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat yang lain untuk tetap menjalankan protokol 5M itu walaupun sudah divaksin ya. Kemudian vaksin yang sudah beredar itu kalau yang punyanya AstraZeneca dan Inggris juga menggunakan AstraZeneca. Ternyata untuk yang B117 itu masih bisa mengandalkan. Yang baru ini yang memang dia membutuhkan titer antibodi lebih tinggi dan kita belum bisa memastikan bahwa semua orang yang divaksin titer antibodinya lebih tinggi ya. Saya kira itu. Jadi itu nanti akan jadi tugasnya para produsen vaksin itu untuk kemudian menghasilkan vaksin-vaksin yang lain yang harapannya bisa menangkal atau menetralisasi virusnya. Tapi pesan sportnya seperti tadi itu. Virus itu bisa bermutasi kalau dia masuk ke dalam tubuh kita. Jadi jangan pernah beri kesempatan virus masuk dalam tubuh kita. Dan tidak perlu stres atau resah. Gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih dokter. Sangat mencerahkan. Pertanyaannya bagus sekali Bu Dian. Ya. Bisa dicatat ini dok. Jadi nanti kan kita ada pemilihan 5 pertanyaan terbagus mendapatkan. Ini Bu Dian masuk salah satu ini pertanyaan bagus. Salah satu, iya dokter. Terima kasih. Jadi intinya jangan khawatir ya dok. Yang penting protokol 5M itu harus dilaksanakan. Karena virus manapun pasti akan mengalami mutasi. Karena itu tadi tidak punya mekanisme untuk proofreading. Iya. Yang selanjutnya yang sudah Bu Dian Ekawati, silahkan ya. Bu Dian dari Bogor. Oke, selamat pagi dok. Selamat pagi, monggo. Dokter ya, sama dokter Lingling, selamat pagi. Saya ingin menanyakan, seperti yang dokter udah beritahukan sebelumnya, kan ada vaksin yang sudah dimatikan sebenarnya Sinovac kayak begitu ya dok ya? Ya. Nah sama yang vaksin yang memang melalui rekayasa genetik. Sebetulnya yang kita harus pilih itu yang mana sih dok sebetulnya sebagai orang awam ya? Jadi benar saya jadi takut juga ini yang mana yang bagus kan kata dokter bisa aja nanti efek sampingnya kayak begitu. Ya. Yang mana yang sebetulnya terutama bagi kita yang
masih mending ya, tidak ada memiliki komorbid. Kalau yang ada gejala lainnya kan lebih bahaya kayak gitu ya. Ini dok. Ya. Jadi yang Ibu harus yakin adalah semua vaksin itu sebelum digunakan secara massal ke masyarakat, ya, itu harus melalui uji klinis dulu. Uji klinisnya melalui uji klinis fase sebelum pada klinik itu namanya uji preklinis pada hewan coba atau pada kultur sel gitu ya. Kalau memang ada potensi manfaat baru diuji cobakan ke manusia. Nah, uji pada manusia itu melalui uji fase 1 yang dilihat adalah keamanannya dulu. Kalau aman baru naik ke fase 2. Fase 2 dilihat lagi apa memang betul-betul aman, kemudian dilihat apakah ada manfaat yang bisa diharapkan, ya. Baru kemudian kalau memang aman, sekali lagi, jadi uji 1 aman, fase 2 juga aman, tapi dilihat manfaatnya, kemudian baru ke yang uji klinis fase 3, di mana digunakan untuk lebih banyak lagi partisipan, jadi mulai puluhan ribu gitu, sampai ada yang ya ribuan sampai puluhan ribu, sehingga bisa dianggap mewakili masyarakat tertentu dari berbagai ras gitu ya, karena mereka yang dilibatkan dalam uji klinis itu bukan cuma ras kulit putih saja, juga ada ras Asia, ada ras kulit hitam dan sebagainya, laki, perempuan dan sebagainya. Nah, dari sana dilihat sekali lagi bahwa 1 aman, kedua efikasinya melebihi batas minimal yang dipersyaratkan oleh WHO, yaitu memiliki daya perlindungan setidaknya 50%. Nah, kalau memenuhi kriteria itu barulah kemudian bisa digunakan di negara-negara tertentu. Negara-negara tertentu itu pun masih juga nggak mau manut begitu saja. Di masing-masing negara itu ada badan POM-nya sendiri-sendiri. Kalau di Amerika namanya FDA, Food and Drug Administration. Kalau di negara-negara Eropa ada EMA, European Medicinal Agency. Kalau di Indonesia ada Badan POM, ya, badan apa itu? Pengawas obat dan makanan. Ia masih melihat-lihat lagi apakah data-datanya itu bisa benar-benar dipercaya apa enggak dan seterusnya, prosedurnya seperti apa gitu ya. Dan setelah dianggap memang benar-benar baik, maka kemudian baru bisa diberikan sertifikat Emergency Use Authorization. Jadi kalau yang sudah dapat Emergency Use Authorization itu sudah melalui kajian yang begitu rumit, Bu, ya, sehingga panjenengan perlu khawatir, waduh kok efek sampingnya bedo. Ya memang efeknya bedo, tapi kan tadi saya garis besar itu saya garis bawahi, tidak ada yang bersifat serius gitu ya. Dan nanti Ibu bisa tanya kiri kanan deh. Kalau diomongi dokter mungkin nalah dokter iki lah bakul kecap, mestine bakul kecap sing diomongno sing api-api tok. No. Saya kan sudah ngomong bahwa misalnya Sinovac itu kan, kalau beberapa teman ya yang beredar di media sosial kan ngomongnya gini. Sinovac dulu kan diragukan macam-macam gitu ya. Ditakutkan kalau bisa macam-macam juga toh, tapi ternyata setelah mereka menjalani vaksinasinya, oh ternyata gak popo gitu ya. Nah, kemudian banyak orang yang enggak senang dengan Sinovac, bilang kalau Sinovac itu katanya kualitasnya rendah lah macam-macam. Kemudian mengharapkan yang dari luar, misalnya AstraZeneca. Oke, AstraZeneca akhirnya masuk. Nah, pada waktu disuntik ternyata kok ada efeknya. Demamnya kok luwe nemen. Kalau misalnya Sinovac itu cuman meriang-meriang itu kok ya rada gregesi rada nemen. Mulai bingung lagi gitu ya. Kemudian pegel-pegelnya kok luwe nemen dan sebagainya. Tapi bukan berarti nemen itu kemudian gawat dan akhirnya menyebabkan orang itu mengalami efek simpang serius. Enggak, Bu. Cuman presentasinya. Presentasi apa ya? Jadi misalnya 10 orang divaksin, kalau kena yang Sinovac mungkin hanya 1 orang yang pegelinu. Sementara kalau yang AstraZeneca itu mungkin 4 orang yang pegelinu. Gitu loh. Yang demam kalau kena Sinovac yang demam mungkin 2 orang. Kalau yang pakai AstraZeneca yang demam 5 orang gitu misalnya. Cuman itu aja. Tapi
itu mungkin karena gara-gara virusnya memang karena udah dimatikan dulu, jadinya beda kali secara efek ke tubuh kitanya ya. Betul. Jadi Sinovac kan memang virus mati. Ya. Kalau yang yang AstraZeneca dan mungkin nanti yang satu lagi yang Sputnik itu kan dia menggunakan adenovirus. Adenovirus itu kan virus yang biasa membuat kita sakit selesma. Nah, kalau ibu kena selesma kan ya ada pegel linunya, ada kayaknya nyeri kepala juga ada dan sebagainya. Ya biasalah seperti itu. Tapi virus itu walaupun hidup, dia tidak bisa beranak pinak karena gennya sudah dirusak. Kan tadi ada dalam animasi itu kan gennya udah dipotong supaya dia walaupun hidup tapi dia tidak bisa beranak pinak gitu ya. Seperti laki-laki walaupun masih punya alat kelamin tapi sudah dipotong salurannya sehingga tidak bisa menghamili gitu loh Bu, kira-kira. Iya. Jadi nggak usah milih-milih ya. Nggak usah milih-milih ya. Iya, mana yang ada di depan meja makan ya sudah disantap aja hidangannya. Sudah mati. Karena kalau enggak nanti malah enggak kebagian ya. Iya, intinya semua yang yang disediakan oleh pemerintah itu sudah dikaji aman gitu ya Dok ya. Nggak perlu ragu-ragu lagi gitu. Ya. Dan itu mantap jiwa tadi itu penting karena ternyata sempat terjadi gara-gara orang itu ketakutan, cemas, terlalu sering baca WA atau media sosial gitu ya, dapat berita-berita yang dipelintir, akhirnya rasa khawatirnya berlebihan. Nah, pada saat rasa khawatirnya berlebihan, kemudian mendapatkan vaksin dalam kondisi yang belum mantap jiwa tadi itu, akhirnya yang muncul adalah efek-efek yang tidak dikehendaki. Nah, ini sempat di Sulawesi Utara, itu ada 5 orang yang masuk rumah sakit. Jadi dianggap seperti efek simpang yang berat karena masuk rumah sakit kan per definisi. Tetapi setelah diperiksa bahkan diperiksakan CT scan, laboratorium dan sebagainya, itu semuanya normal. Jadi kalau gitu kenapa kok sampai macam-macam, ada yang sesek lah, ada beberapa yang di Madura dan dirujuk ke Surabaya itu kejang-kejang. Tapi CT scan-nya normal, rekaman otaknya, EEG-nya normal, ternyata jawabannya adalah karena stres. Karena rasa khawatir yang berlebihan. Nah, itu dia. Makanya kemudian sekarang ada istilah yang baru ya, immunization stress related response. Respon yang muncul, yang tidak lazim, yang disebabkan gara-gara stres atau ketakutan terhadap vaksin. Jadi yang takut divaksin bukan cuma anak-anak ya. Ternyata orang dewasa, walaupun awake gede, tentara sekalipun, ibu lihat di media sosial itu ada yang kalau kena dilihatin jarum sedikit udah teriak-teriak melorot dari kursi dan sebagainya. Silakan. Iya, jelas ya Bu ya. Oke, jelas Dr. Lingling, Dr. Gatot, terima kasih. Terima kasih. Oke, ini ada banyak sekali yang bertanya. Dan waktunya juga hampir mepet, jadi kita kasih kesempatan yang resen dulu ya Dok ya. Silakan Bu. Ada 3 yang sampai jam 10:30. Ya betul ya, 10:30 kan. Jam 11. Oh jam 11, siap. Iya. Monggo, ini yang Bu Siska Suyanto. Jadi yang resen dulu ya, ada 3, kita kasih kesempatan. Silahkan. Siska, silahkan. Monggo Bu Siska. Saya Siska dari Warehouse. Ya. Monggo, saya ada beberapa pertanyaan sih terkait dengan lebih ke tes PCR Dok. Oh. Yang pertama, kalau di tes PCR kan biasanya ada city value. Ya. Nah, city value itu pengertiannya bagaimana? Terus yang kedua, kan kalau di hasil lab ada nilai cut off city value ya Dok, ada yang berbeda, ada yang 40 sama 35. Ya. Sebenarnya lebih akurat menggunakan cut off yang mana? Apakah ada perbedaan dari cara pengecekannya sehingga ada nilai cut off yang berbeda? Kemudian yang ketiga, jika city value di atas 35, apakah bisa dinyatakan sembuh walaupun sebenarnya di hasil PCR tulisannya masih positif? Apakah masih menularkan seperti itu? Kemudian yang keempat, jika misalkan ada orang yang sama PCR di hari yang sama di 2 lab yang berbeda,
dan hasil yang berbeda. Yang pertama misalkan dia hasilnya positif, kemudian dia PCR ulang di lab yang berbeda atau di rumah sakit yang berbeda hasilnya negatif. Sebenarnya menjadi acuan hasil lab yang mana ya, Dok? Terima kasih, Dokter. Ada gejala apa enggak? Pertanyaan saya, ada gejala apa enggak? Tidak ada. OTG ya? Jadi OTG, artinya Bu. orangnya tanpa gejala ya? Iya, Dok. Oke. Jadi begini, PCR itu tentu saja menggunakan reagens yang berbeda, dan karena reagens berbeda, masing-masing laboratorium memiliki nilai cut-off yang berbeda. Tetapi sebenarnya apa yang diperiksa melalui PCR ya, itu adalah material genetiknya virus ya. Kemudian dia karena jumlahnya sedikit, maka dia harus menjalani polymerase chain reaction. Jadi diputar berulang-ulang dengan cycle. Tadi cycle itu CT itu adalah cycle threshold ya. Jadi dia diputar dengan berulang-ulang sehingga diperbanyak gitu ya, melalui polymerase chain reaction itu diperbanyak sehingga dengan sekian putaran akhirnya kemudian bisa terdeteksi. Kalau dia putarannya rendah aja sudah ada terdeteksi, artinya sebenarnya virusnya cukup banyak. Jadi CT value yang rendah itu menunjukkan virusnya cukup banyak. Kalau CT value-nya tinggi ya, maka berarti sebenarnya virusnya itu sedikit ya. Dan baru setelah diputar dengan sekian kali putaran yang putarannya jumlahnya banyak baru terdeteksi ya. Tetapi yang perlu kita lihat, material genetik ini tidak bisa membedakan apakah virusnya itu hidup atau virus mati, sehingga selama ada material genetiknya terdeteksi maka akan menghasilkan angka yang positif. Nah, sekarang yang kita mau perhatikan adalah apakah orang ini didiagnosis berdasarkan PCR. Jadi tentu saja tidak. Kalau dokter akan melihat satu, gejalanya ada enggak. Kemudian yang kedua, riwayat paparan, kontaknya. Kalau misalnya orang itu enggak ada apa-apa, jadi misalnya orang itu mau pergi nih, misalnya dari Surabaya mau pergi ke Labuan Bajo misalnya ya. Jadi kan enggak bisa berenang, enggak bisa naik kereta api gitu ya. Jadi kan terpaksa naik pesawat. Nah, syaratnya pesawat kan salah satunya menggunakan PCR. Orang ini walaupun tanpa gejala dia periksa PCR. Setelah diperiksa PCR, ternyata positif walaupun CT-nya katakanlah 30 misalnya ya. Nah, kemudian dia akan ditanya oleh dokternya ya, kenapa kok jadi positif? Apakah ada gejala apa enggak? Kemudian diperiksa dan beberapa diantaranya mungkin akan dilakukan pemeriksaan penunjang. Yang kedua juga ditanya kontaknya. Sebelum ini kemana aja kegiatannya dan dilihat berdasarkan data itu ada kemungkinan nggak orang ini terpapar dan walaupun tanpa gejala akhirnya positif ya. Maka harusnya dokter akan menentukan dari sana. Ya, kalau dipandang dari sisi orang itu sendiri, kalau dia itu tidak ada gejalanya apa-apa dan PCR-nya positif, maka tidak perlu orang itu merasa khawatir. Tetapi yang harus khawatir adalah orang di sekitarnya. Karena walaupun dia tanpa gejala, dia memiliki potensi untuk menularkan kepada orang lain. Sehingga sebaiknya orang seperti itu tidak perlu gelisah dan sebagainya, cukup mengisolasi diri secara mandiri. Ya, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak perlu ketularan ya. Sampai kapan? Nah, itu biasanya kalau dulu kan harus diulang PCR-nya sampai negatif. Sekarang itu dianggap setelah 14 hari, maka orang ini kalau dia tetap nggak sakit, berarti tubuhnya mampu membentuk antibodi dan akhirnya mengeliminasi virusnya itu. Kalau CT-nya tadinya 30, maka andai kata dia itu ditambahi 10 hari atau 14 hari itu, CT value-nya mungkin sudah lebih dari itu, sehingga bisa dikatakan negatif, walaupun kita tidak mengharuskan periksa ulang gitu ya. Karena nanti ada juga kalau periksa ulang, ada yang lebih dari 3 bulan masih positif terus, itu juga akan menyebabkan biayanya membengkak, karena juga kalau orang itu terpaksa harus bayar sendiri kan kasihan ya. Jadi seperti itu ya. Terhadap masyarakat,
Yang perlu adalah orang yang PCR-nya positif ini lebih baik, andai kata dia kemudian tidak percaya, kemudian periksa lagi PCR-nya negatif, maka yang harus dipertimbangkan adalah secara keseluruhan ya, persis seperti yang terjadi di tim badminton kita pada waktu di All England itu. Ya, itu kan sebenarnya pemeriksaan yang pertama katanya negatif, tapi karena ada dalam satu pesawat dengan orang yang PCR-nya positif, terus akhirnya harus isolasi mandiri dan akhirnya menimbulkan kegaduhan. Jadi di luar insiden seperti yang di All England, kalau untuk di masyarakat kita, maka orang yang tadinya positif kemudian periksa lagi jadi negatif itu untuk kepentingan epidemiologi supaya kita tidak lengah, sebaiknya tetap kita anjurkan orang itu isolasi mandiri. Bukan dianggap sebagai orang yang negatif boleh kemudian berkeliaran, itu nanti ada kelengahan kan Bu. Saya kira gitu Bu, panjang lebarnya jawaban. Baik dokter, terima kasih dokter. Ya, terima kasih Dokter Gatot. Next-nya ini nambah lagi, tapi saya batasin ya sampai ke dua yang raise hand tadi. Ya. Yang Melisa selanjutnya dan Bu Roswita saja ya, yang lain saya turunkan ya. Baik. Oke, Bu Mel silakan, Dokter Mel. Halo, selamat siang Dokter Gatot, Dokter Ling. Ya. Dok, terima kasih atas penjelasannya yang sangat informatif dan menarik. Saya mau nanya, saya Melisa dari Medical Affair, Dok. Sekarang ini kan kasus-kasus OTG itu banyak sekali ya, Dok. Dan belakangan ini kan ada salah satu ya selebritis lah, dia terkena COVID untuk kedua kalinya. Jadi yang pertama itu dia OTG, nah yang kedua itu dia bergejala. Nah kebetulan saya sempat dengar kayak semacam interviewnya gitu kan. Nah dia bilang dari dokter yang merawat bahwa katanya memang kalau pasien yang terkena COVID tetapi dia OTG itu antibodinya sebenarnya belum terbentuk atau tidak terbentuk gitu terhadap infeksi COVID-nya. Terbentuk tapi rendah Bu. Oh gitu. Terbentuk tapi rendah sehingga nanti bisa berisiko terinfeksi lagi. Ya betul. Jadi saya tumpangin aja ya. Iya, Mereka yang kemudian mengalami gejala yang berat itu ternyata antibodinya titernya juga lebih tinggi. Itu yang kita peroleh sih datanya. Ya, jadi kalau yang OTG dia mungkin virusnya kecil kan, sehingga rangsangan untuk, maksudnya virus kecil itu dosisnya, dosis yang terhirup masuk ke dalam tubuhnya mungkin kecil, nggak sampai ke saluran pernapasan bagian bawah, hanya di saluran pernapasan atas saja, tapi kemudian tahu dia bisa mengatasi. Dan karena challenge terhadap sistem imunnya itu tidak terlalu bagus, tidak terlalu hebat, maka titer antibodi yang terbentuk juga rendah. Sebaliknya mereka yang sampai masuk rumah sakit, sampai yang berat, itu titer antibodinya memang yang kita peroleh datanya memang relatif lebih tinggi, mungkin karena challenge terhadap sistem imun kita juga lebih berat. Ya, itu anunya, monggo dilanjutkan pertanyaannya. Oke, saya cuma nanya itu aja sih Dok, mungkin bisa untuk yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya yang bisa ngefek ke orang-orang lain yang tanya. Terima kasih Dokter Gatot, Dokter Mel. Ya, yang terakhir yang bisa live. Ya, adalah Mbak Roswita. Roswita. Iya, halo, selamat pagi Dok. Pagi. Mau nanya sebenarnya, saya pernah baca artikel katanya untuk antibodi SARS-CoV-2 itu setelah vaksin suntikan kedua, antibodinya 99% dan menurun seiring waktu. Ya, tapi kenapa pemeriksaan titer antibodi itu dilakukan selang 1 sampai 2 bulan setelah suntik vaksin yang kedua? Apa nggak jadi bias ya, Dok? Sebenarnya tidak ada anjuran untuk periksa titer antibodi itu, karena seperti yang tadi saya bilang, masyarakat atau orang per orang itu responnya itu beda-beda. Ada faktor host, ada faktor yang eksternal, ada faktor vaksinnya ya. Jadi banyak sekali faktor yang ikut menentukan, sehingga ada orang yang mungkin titer antibodinya beda ya. Saya seperti contohnya ya, saya dengan istri saya.
Saya dengan istri saya terpaut usianya 8 tahun. Sama-sama pada hari yang sama saya vaksin bersama istri saya. Vaksinnya juga sama, yaitu Sinovac. Responnya karena kami sedang melakukan penelitian ya, saya termasuk sama istri saya juga termasuk responden dalam penelitian itu. Kami meneliti sebelum divaksin, kemudian 1 bulan setelah vaksin kedua, 3 bulan setelah vaksin kedua, 6 bulan, 9 bulan, nanti sampai 12 bulan setelah vaksin yang kedua. Nah, vaksin yang sebelum vaksin kita 0, sama-sama 0-nya. Kemudian 1 bulan setelah vaksin, punya istri saya 68. Ya. Saya berapa? Saya cuma 12. Loh, kok bisa jauh sekali? 1, dia 8 tahun lebih muda dari saya. Dia perempuan, saya laki-laki. Tadi kan sudah disebutkan bahwa jenis kelamin ikut mempengaruhi. Kemudian ada yang lainnya, komorbid. Dia tidak punya sakit apa-apa. Saya misalnya dengan usia sekarang saya 61 tahun, tentu saja saya punya komorbid ya. Saya punya tekanan darah tinggi yang tidak terkendali. Walau ya sekarang masih pakai obat sih. Kemudian yang lain-lain, misalnya kadang-kadang saya juga minum obat-obatan yang ikut sedikit banyak mempengaruhi titer antibodi saya. Tetapi seperti yang tadi sudah saya bilang, itu tidak perlu membuat orang jadi cemas. Waduh, saya kok 12, dia kok 68. Berarti saya nanti masih perlu suntik lagi dan seterusnya. Kan tadi saya sudah bilang bahwa satu-satunya, bukan, kebalik. Antibodi itu bukan satu-satunya ukuran respon terhadap vaksin. Karena antibodi itu hanya mengikat virus sebelum virusnya masuk ke dalam sel tubuh kita. Nah, pada saat virusnya sudah masuk ke dalam sel tubuh kita, itu antibodi sudah tidak ada manfaatnya lagi. Yang ada manfaatnya adalah sel T sitotoksik atau limfosite CD8 itu yang tidak terukur. Jadi percuma juga kan meriksa titer antibodi karena sekali lagi tidak memberikan gambaran yang sebenarnya yang dihadapi oleh setiap orang. Yang kalau orang itu kemudian salah persepsi, yang ada justru malah kecemasan. Padahal kecemasan sendiri menimbulkan respon antibodi atau respon imun yang jelek. Jadi mending lah nggak usah periksa-periksa gitu loh ya. Kalaupun periksa itu tujuannya adalah untuk melihat sudah terjadi serokonversi apa enggak gitu ya. Artinya tadinya belum ada antibodinya, sekarang sudah ada antibodinya, itu namanya serokonversi. Itulah yang perlu disyukuri gitu. Dan kalau kita berpositive thinking, maka dampaknya terhadap respon imun secara keseluruhan akan positif karena ada teori psikoneuroimunologi. Kalau Anda berprasangka baik, maka sistem imun Anda akan baik. Kalau Anda berprasangka buruk, kemudian cemas, sistem imun Anda akan jelek. Ya. Gitu aja. Ya, jadi statement yang bilang kalau misalnya vaksinasi bisa gagal itu nggak ada ya, Dok? Vaksinasi gagal itu artinya begini. Kalau dia kemudian misalnya menggunakan obat-obatan seperti misalnya steroid. Ya, steroidnya itu tinggi, misalnya lebih dari 20 mg per hari. Ya. Nah, itu pasti akan mengganggu respon imun. Itu gagal namanya. Tidak terbentuk antibodinya, bisa saja kan katanya. Terus ada lagi orang yang punya komorbid diabetes. Kita tidak menghalang-halangi orang diabetes untuk mendapatkan vaksinnya. Tapi akan lebih baik kalau gula darahnya itu terkendali. Karena orang diabetes dengan gula darah yang terkendali, misalnya kalau bisa sih di bawah 200, kalaupun kepaksa ya di bawah 220 ya. Kalau dia masih di atas itu 250 atau lagi 300, mungkin respon imunnya membentuk antibodi tapi antibodinya titernya rendah. Nah, kalau titernya rendah kan tadi saya bilang dia tidak akan bisa menetralkan virusnya kan. Itu juga bisa diomong gagal juga tanda kutip ya. Serokonversi masih terjadi karena dia membentuk antibodi tapi antibodinya levelnya rendah. Nah, itu dia yang kita harapkan. Pasien dengan komorbid, usahakanlah komorbidnya itu benar-benar terkendali. Gula darah di atas 200 diturunkan di bawah 200. Kalau mereka menggunakan obat-obatan yang misalnya bisa menekan respon imun,
seperti kortikosteroid ya. Mereka yang masih menggunakan kemoterapi malah dilarang ya, sebaiknya tidak mendapatkan vaksin kalau dia masih kemoterapi. Harus dihentikan. Nah, 6 bulan setelah kemoterapinya dihentikan itu baru dia boleh dapat vaksin. Karena pertimbangan itu tadi sih. Mudah-mudahan jelas ya, Bu. Satu lagi, Pak. Boleh. Ini dok, kalau misalnya berarti setelah suntik vaksin yang kedua itu nggak usah suntik selama-lamanya lagi atau perlu ada pengulangan? Gitu. Kita semua sedang melakukan evaluasi ya. Kalau dari uji klinis setidaknya itu bertahan sampai 6 bulan. Tapi kita semua kan belum tahu apakah dia lebih dari 6 bulan bisa bertahan ya. Kalau dari orang yang sakit, ternyata orang yang habis sakit penyintas COVID itu kemudian diperiksa, itu sepertiga diantaranya bisa bertahan lebih dari 8 bulan, sepertiga. Sementara yang 2/3 itu setelah bulan ketiga dia turun. Itu sebabnya kenapa kemudian timbul kebijakan bahwa penyintas COVID boleh divaksin, tetapi nunggu setelah 3 bulan. Kenapa? Karena itu di datanya menunjukkan 2/3 dari penyintas COVID itu memang membentuk antibodi, tapi setelah 3 bulan dia turun. Sehingga kesimpulannya kebijakannya mengatakan oke lah, penyintas COVID boleh juga divaksin, tapi nunggu setelah 3 bulan. Itu ada dasarnya kan? Kalau misalnya dalam 3 bulan itu penyintas COVID terima vaksin, sebenarnya sia-sia dong ya dok? Enggak juga. Tapi masalahnya begini, kan dia sudah punya antibodinya kan? Lebih baik vaksin itu diberikan kepada mereka yang belum punya antibodi gitu loh. Karena apa? Karena vaksinnya kan jumlahnya terbatas. Nanti kalau dia ada kelebihan vaksinnya, maka dia bolehlah dapat vaksinnya berikutnya. Karena toh dia sudah punya antibodinya dan sudah punya memori gitu loh. Ya, jadi harus ada rasa tenggang rasa dengan mereka yang belum kena itu, yang belum punya antibodi itu didahulukan gitu loh. Itu maksudnya, Bu. Oke, makasih dok. Yuk. Ya, terima kasih Dokter Gatot dan Bu Roswita. Oke, karena waktunya juga sudah mepet, terus sebenarnya banyak sekali dok pertanyaan melalui chat. Tapi mungkin saya sampaikan satu pertanyaan saja yang bisa menjadi pesan juga untuk teman-teman. Jadi selama sebelum ataupun setelah vaksin sebenarnya suplemen dan imunomodulator itu boleh dipakai sampai kapan ya dok ya? Boleh lah. Jadi kalau mau pakai Imbus Force misalnya ya, itu kan tadi salah satu efeknya adalah bisa memperbaiki fungsi limfosit B untuk membentuk antibodi. Nah itu kalau kesepakatannya Peralmuni, karena kebetulan saya juga anggota Peralmuni, digunakan itu 2 bulan. Setelah 2 bulan boleh istirahat 2 minggu ya, supaya respon imunnya bisa istirahat gitu ya, nanti baru boleh dipakai lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut si penelitiannya si Jawat itu bisa sampai 4 bulan sih. Tapi ya ini sebelum kita live dari Teams, boleh di open kameranya, kita foto sekali lagi ya dokter ya, boleh ya dok, izin dok? Siap. Ya. Selamat siang Pak Sugiharjo. Pak Sugi ada di sini. Terima kasih banyak dok atas dukungannya, menarik sekali, dan semua atau so people semakin aware dok mengenai pentingnya vaksinasi dan juga menjaga kesehatan dengan 5M dan tetap tadi konsumsi suplemen Imbus Force. Dan kita sudah punya vitamin D juga Dokter Gatot, BUSD. Ya, tapi memang masih ya BUSD dok, booster vitamin D. Oh, itu yang di belakangnya panjenengan itu ya? Iya. Siap. Oke, kita foto lagi bersama-sama Bapak Ibu, silakan di open. Saya langsung cepat aja ya karena masih ada yang akan sholat juga, ada juga yang akan bisa pasca. Saya langsung capture aja, mohon dibuka kameranya. Oke.
Sebentar, kita next lagi. Saya pakai together mode ya, jadi biar semuanya bisa masuk semuanya. Oke. Baik, Bapak Ibu sudah selesai untuk capture-annya. Nanti kita coba gabungkan kembali. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat menjalankan puasa buat yang menjalankan puasa. Selamat juga buat teman-teman yang melanjutkan aktivitas kembali. Juga bagi rekan-rekan yang ingin join pada Misa Paskah, silahkan join di Zoom, link Zoom selanjutnya lagi. Terima kasih Dr. Gatot, thank you banget untuk waktunya, kesediaannya, juga Bapak Ibu semuanya, pada SGH, Soho People semuanya. Tetap semangat semuanya, tetap sehat dimanapun berada. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mohon izin, Lab. Terima kasih. Terima kasih Dr. Gatot. Terima kasih, mohon izin, Les. Sudah, Bu Rere, saya izin ya. Terima kasih. Makasih banyak ya, Bu Ling. Terima kasih, Bu Riris, Bu Rere, saya izin live. Monggo. Iya, acaranya sukses. Pesertanya Ya. tadi ya, 280-an ya? Ya, benar. Ya, sip. Semoga ini program vaksinasinya nanti lancar. Amin. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu Ari. Ya.